Jadi yang akan diminta kepada saya adalah soal transformasi ekonomi pasca COVID-19 untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini saya kira satu hal yang menurut saya perlu sekali mendapatkan perhatian atau ya mungkin sumbangan pemikiran atau kritikan ya dari para scholars, para ahli ya mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan atau bagaimana sih transformasi ekonomi itu pasca COVID-19 untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya akan mulai dengan keadaan kita hari ini. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, alhamdulillah membaik, ya, dan mudah-mudahan akan terus membaik setelah kita melandai dan bahkan negatif pada tahun 2020 dan mencoba bangkit mulai dari tahun lalu. Saya kira ini data ini pasti sudah renyah gitu, sudah lumat dimakan oleh para profesor, paham betul. Kemudian dibandingkan negara-negara lain, setidak-tidaknya Indonesia untuk Q2 ini, ya next, untuk Q2 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kecuali terhadap Vietnam dan Spanyol, pertumbuhan ekonomi kita lumayan untuk Q2. Kemudian kalau kita lihat dari indeks pemulihan PDB real beberapa negara, Indonesia realisasi pertumbuhannya yang relatif tinggi itu, dan juga kalau dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2019 pra-pandemi, kita juga relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Ya. Seluruh komponen mampu tumbuh positif, ya, kecuali konsumsi pemerintah yang sedikit terkontraksi kalau kita lihat di sini, dan sektor-sektor yang lain saya kira juga mencatatkan tumbuh positif, ya, terutama tentu makan minum, transportasi setelah mobilitas bergerak pulih. Beberapa pertumbuhan untuk sektor industri pengolahan mengalami terakselerasi dengan baik. Kalau kita lihat indeks PMI juga membaik di atas angka 50, 52. Jadi geliat sektor industri pengolahan, industri kalau kita dari sisi itu cukup baik, meskipun memang lagi-lagi di alat angkutan yang memimpin, kemudian juga barang-barang yang seperti logam dasar, kulit, barak, dan seterusnya. Kemudian daerah juga kita lihat menunjukkan penguatan dan pertumbuhan ekonomi per provinsi. Kita lihat Maluku Utara yang paling tinggi. Kita tahu di sana mulai ada masuk di kita tahu Maluku Utara ini industri hilirisasi nikel, dan kemudian di beberapa tempat masih dipimpin juga antara lain dengan CPO dan produk-produk lainnya turunan dari CPO.
Papua juga mengalami pertumbuhan yang baik, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang semua berbasiskan komoditas tertentu. Tantangan global diperkirakan masih akan tetap tinggi. Saya kira kalau kita lihat dari geopolitical risk index, ya, ini perkembangan Rusia Ukraina yang juga belum menunjukkan perbaikan, dan kita lihat ini sudah mulai mendekati ketika peristiwa perang Irak, ya, dan perang Irak pada tahun yang hampir 20 tahun yang lalu. Proyeksi inflasi lebih tinggi di negara maju dibandingkan negara berkembang, dan kalau kita hitung dari stagflation risk score, Indonesia relatif tingkat tes stressnya itu lumayan, masih baik. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan kebijakan zero COVID-19, ini strategi Cina yang luar biasa, yang sampai sekarang masih memberlakukan karantina, ada yang 7 hari, 14 hari apabila masuk di beberapa kota di Cina. Ya, tentu kita bisa lihat di sini PMI-nya belum kembali kepada posisi yang sebelumnya. Kemudian sudden stop dan flight to quality kita lihat di negara-negara maju. Amerika kita lihat benar-benar turun luar biasa. Cina ya juga ada kecenderungan menurun, demikian juga Eropa. Ketidakpastian dan resiko masih tetap menjadi sesuatu yang, jadi uncertainty ini masih sesuatu yang menyelimuti seluruh jagat. Kemudian ekonomi Indonesia kita tahu mengalami kontraksi tahun 2020, ya, dan merupakan pertama yang turun sejak reformasi tahun 1998, dan ini mengakibatkan produktivitas menurun, produktivitas PDB per tenaga kerja, TFP total faktor productivity kita juga belum membaik. Total faktor productivity kita ini yang masih di bawah di angka 0 dibandingkan tempat negara-negara lain di ASEAN. Kemudian pandemi ini telah menyebabkan scaring effect pada perekonomian Indonesia. Kita bisa lihat di sini. Ini terutama kalau kita lihat data TPT, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, kondisi kemiskinan yang juga jumlahnya, kemudian presentasenya, skor visa kita juga menurun. Kemudian apa saja yang terganggu, learning loss, ya kalau kita lihat dengan skor visa tadi, job loss, lalu pemanfaatan kanal digital memang ada peningkatan, pemulihan dunia usaha dan bangunan berkelanjutan. Kalau belajar dari krisis sebelumnya, berdasarkan perhitungan kami di Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis 1998 ini tidak akan pernah kembali ke skenario trajektori, ya, yang sebelum krisis, karena pertumbuhan potensial stagnan di 5%.
Kalau rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 6%, ini akan mengembalikan Indonesia pada trajektori PDB-nya pada tahun 2029. Jadi kalau kita lihat di sini, memang kita sekarang masih tumbuh di bawah potensial pertumbuhan ekonomi kita. Kalau hitungan Bappenas, pertumbuhan potensial kita bisa sampai dengan 6%, 6,3%, tetapi kita tumbuh masih di bawah. Dan kita lihat fiskal kita juga masih bekerja di bawah 17% dari GDP. Seperti kita ketahui, rule of thumb-nya, ya, rata-rata negara-negara di dunia itu persentase atau alokasi dari APBN masing-masing negara terhadap GDP-nya itu bergerak dari angka 17 hingga 25%. Kalau dia terjadi overheating baru dia mendekati angka 17, tetapi kalau memerlukan bantalan dan dorongan biasanya mendekati ke angka 25%, dan itu kita lihat pada COVID yang lalu. Tetapi kita menjaga itu, dan misalnya kita hanya membuka batas defisit yang bisa ditembus di atas 3% sampai tahun ini. Tahun depan kita sudah kembali lagi, dan Undang-Undang Keuangan Negara kita juga membatasi stok utang kita di angka 60%. Inilah beberapa constraint yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Kalau pengalaman saya mungkin yang paling penting itu adalah primary balance. Keseimbangan primer itu yang kita bisa jaga di positif atau setidaknya 0. Dan defisit sebenarnya bisa kita lebih leluasa, dan harusnya belanja-belanja modal itu tidak di above the line, tetapi kita bisa letakkan di below the line, dan itu artinya menggerakkan investasi. Itu kira-kira kalau mau membahas ini. Kami juga menyusun sebuah growth diagnosis, diagnosa di Bappenas dengan kemarin itu mendiskusikan hal itu dengan Profesor Ricardo Hausmann dari Harvard mengenai apakah yang kita susun trajektori ini sudah kira-kira teknokratik, akademis, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tugas besar bangsa kita ini yang paling penting saya kira, dan Pak Profesor Didi meskipun insinyur tapi ahli ekonomi, ya Pak Didi ya, ini adalah mengangkat kembali trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat di sini, karena penting sekali isu di sini adalah isunya middle income trap. Middle income trap ini yang tahun ini kita kalau berdasarkan Global Atlas itu kira-kira sekarang di 4.100 ya, 4.100 US dollar per kapita. Kita punya GNI, Gross National Income, persis di perbatasan di lower middle income dan upper middle income. Mungkin tahun ini mudah-mudahan, tahun ini di akhir tahun mungkin kita bisa bergeser di jauh ya di atas itu, mungkin bisa 4.200 atau 4.200 yang mendekati 4.300, sehingga kita sudah masuk di batas upper middle income. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi kita begitu terus, dan maka saya kira untuk lolos atau graduasi dari middle income trap itu mungkin setelah tahun 2040-an atau bahkan 2045. Sebelum sampai ke situ, saya ingin share soal bonus demografi. Ini soalnya bahannya ada yang baik. Ini bonus demografi. Next. Nah ini, saya ingin mengatakan bahwa kalau berdasarkan hitungan kita dan juga hitungan di BKKBN,
Ya, mungkin sebenarnya sejak tahun 2010 kita sudah menikmati bonus demografi, di mana angka dependensi rasio kita sudah di bawah 50. Nah, tapi mungkin tahun 2037 atau 2040, oke, 38-39, itu titik kritis di mana kita akan kembali lagi di mana di atas 50. Ruang window opportunity kita sebenarnya di tahun 2010 sampai dengan tahun 2037, 27 tahun sebenarnya. Nah, ini kita tidak manfaatkan pada 10 tahun yang sebelumnya, dan kita sekarang di tengahnya, 2030. Jadi window opportunity ini yang mestinya kita manfaatkan dengan baik. Dan angkatan kerja di masa ini tentu jauh melebihi dari setiap 100 orang bekerja itu ikut menanggung di bawah 50 orang, atau pada angka sekarang kira-kira sekitar 46 orang. Nah, ini yang kita ketemunya itu pas COVID gitu. Nah, sementara kita harus mengembalikan itu dan memanfaatkan bonus demografi. Karena kalau tidak, kita nanti segera akan masuk di di aging era. Tingkat produktivitasnya sudah rendah, di mana usia-usia di atas 65 tahun sudah mulai, karena tingkat harapan hidup di kita juga sudah mulai tinggi, kemudian 0 sampai 15 juga mulai bertambah lagi, dan akibatnya angkatan kerja kita mulai turun. Nah, ini yang mestinya kita bisa manfaatkan dalam 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Coba next. Nah, ini kalau kita tumpangkan lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, kita bagaimana caranya kita bisa agar Indonesia masuk ke high income. Kalau kita ingin memanfaatkan trajektori dari window opportunity yang ada di bonus demografi kita ini, sebenarnya memang waktunya tinggal 15 sampai 17 tahun, dan karena itu 15-17 tahun ini kita harus membuat rata-rata GNI kita dari 4.200 tembus di atas 12.400 US dollar. Artinya 3,4 kali dari yang ada sekarang. Nah, kembali ya tadi. Transformasi ekonomi adalah sebuah pilihan, ya, sebagai strategi pemulihan yang berkelanjutan. Kita berharap transformasi ekonomi ini utamanya bisa memberikan peluang dan ruang yang lebih kepada kita semua untuk mengembalikan trajektori dari pertumbuhan dari ekonomi kita ke depan. Nah, kalau ditumpangkan tadi dengan bonus demografi, memang sumber daya manusia kita memang yang paling penting. Kita tahu bahwa bisnis model berubah, dan kemudian dengan demikian decent jobs juga sudah mulai berubah, dan itu sudah mulai orang-orang yang mafhum soal digital, memang akan mengakibatkan ada pergeseran kira-kira sekitar 6 sampai 7 juta orang akan kehilangan pekerjaan karena ada perubahan di sini. Tetapi dia juga menciptakan 14 juta kira-kira tenaga kerja baru di situ, akibat perubahan, akibat disrupsi teknologi. Salah satu contoh misalnya, pemerintah memiliki LKPP yang memang disupervisi oleh Bappenas. LKPP sekarang kita jadikan menjadi semacam marketplace untuk seluruh produsen tanah air di dalam negeri, yang kita dorong mereka itu untuk masuk ke dalam
apa namanya pembelian yang strategis yang dibiayai oleh APBN. Sekarang kita sudah ada 600 ribuan lebih produk di sana. Kita dorong tahun ini harus menjadi 1 juta. Ini dalam waktu 1 tahun sudah naik di LKPP dengan model begini, jadi dia seperti marketplace yang tadinya hanya 52.000, sekarang sudah 600.000. Akhir tahun ini kita akan gerakan sampai 1 juta dan tahun depan 2 juta produk. Nah, yang penting di situ adalah TKDN. Jadi tingkat dalam negerinya harus tinggi. Kalau tingkat komponen dalam negerinya mungkin sekitar 45%, itu tergantung jenis-jenis produk, dan itu juga harus dipimpin dengan big data analysis dan artificial intelligence, ya. Dan yang sedemikian rupa juga berfungsi sebagai clearing house, mana yang sudah bisa dibuat di Indonesia, mana yang tidak. Bahkan kemudian dia bukan hanya e-katalog nasional yang kita dorong, tetapi juga lokal, supaya nanti kalau misalnya beli mebel gitu untuk di Gorontalo misalnya, beli mebelnya cukup membeli mebel yang bisa dibuat oleh orang-orang di Gorontalo sana. Jadi jangan mengimpor mebel dari kabupaten lain, kecuali barang itu tidak ada. Nah, ini kita juga coba, dan kemudian kita akan memberikan insentif kepada daerah. Kalau kita ingat, Cina itu tahun 2020 di tengah COVID yang melanda luar biasa, tapi dia bisa menurunkan kemiskinan ekstrimnya sampai di titik nol. Itu antara lain dengan membangun marketplace di satuan-satuan unit komunitas yang terkecil. Kemudian mereka berkompetisi dan akhirnya mendapatkan harga yang bagus dan membesar dan seterusnya. Dengan demikian UMKM tidak didesak, tidak selamanya pengusaha-pengusaha Jakarta gitu yang memenangkan gitu. Jadi yang nasional sendiri, yang di lokal. Saya kira itu salah satu yang akibat dari disrupsi teknologi ini. Dan juga mendorong produktivitas di sektor ekonomi. Dan berikutnya adalah strategi ekonomi hijau. Strategi ekonomi hijau ini terutama ekonomi rendah karbon, ya. Bappenas sebenarnya membeli ancang-ancang sampai tahun 2060 kita membuat ancang-ancang untuk Indonesia mencapai net zero emission. Ya, mudah-mudahan itu benar-benar kita bisa lakukan, maka transisi energi pasti akan membuat satu opportunity bisnis sendiri. Kami misalnya di Bappenas sudah mensupervisi soal transformasi ekonomi ini di Bali. Jadi kita sudah mulai mengenalkan ekonomi sirkular sebagai pengganti ekonomi linear di sana. Banyak hal yang kita sudah lakukan di sana secara bertahap. Misalnya tadinya kalau sampah itu waste to energy yang menggunung misalnya di Suwung itu, sekarang kita tutup, kita gantikan bahwa sampah bisa diselesaikan di tingkat hulu dan investasi tidak terlalu besar-besar. Kemudian mereka bisa bikin briket, dan briketnya itu kemudian dibeli oleh pembangkit listrik sebagai co-firing untuk menurunkan tingkat emisi yang tadinya 100% menggunakan coal. Nah, turun sedikit, dan kami nanti akan mendorong untuk mulai dari motor-motor untuk menggunakan baterai, kemudian bagaimana soal rechargeable-nya dan seterusnya, kemudian rooftop juga kita dorong untuk ini. Jadi Bali sedang kita ini, dan berikutnya nanti adalah Kepri. Transisi energi ini penting sekali, terutama di Jawa. Di Jawa ini yang dominan kira-kira sekitar 21 giga. Dan 21 giga ini baru 14% itu yang energi terbarukan. Nah, ini kalau kita mau konversi, itu ada satu isu sendiri, isu mengenai pembiayaannya, kemudian purchasing-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu menciptakan
kerja-kerja baru. Transformasi digital saya kira sudah secara bersamaan tadi saya sampaikan. Transformasi digital utamanya infrastruktur. Infrastruktur digital kita ini yang masih tersisa adalah pekerjaan last mile yang sampai ke desa-desa. Kita punya palaparing yang belum bisa 100% dipakai ya, sebelum 100%, dan saya kira ini penting sekali. Sekarang ini kalau masih ada 15% desa ya yang belum terjangkau sinyal 4G ya, dan di dalamnya itu ada 9.113 desa yang masuk kategori 3T yang tertinggal, terjauh dan seterusnya. Kemudian yang desa-desa yang masih tidak masuk klasifikasi 3T itu kira-kira sekitar 3.435 desa. Dan juga masih ada 3.067 kecamatan ya yang belum tersambung jaringan telekomunikasi serat optik. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari situ, ya utilitas palaparing itu mengakibatkannya tidak terlalu belum maksimum. Ya, sekarang utilitas untuk di barat, ya, wilayah Indonesia Barat sudah sampai 54%, tetapi di bagian tengah baru 32,83%, dan di timur kira-kira 24,50%. Tetapi di samping itu kita juga punya microwave, dan microwave tahun 2020 ini sudah sampai di 75%. Jadi ini kalau kita bicara soal transformasi digital, sekali lagi adalah infrastruktur digitalnya dan juga satu data Indonesia di sini. Integrasi ekonomi domestik, ya, infrastruktur konektivitas, super hub dan seterusnya. Saya kira ini bersamaan dengan itu, ini bagian dari strategi dalam rangka transformasi ekonomi. Integrasi ekonomi domestik, utamanya basisnya kita menghitung, mengagregasi semua pertumbuhan di regional dengan keunggulannya masing-masing, dan bagaimana apa yang mesti diisi di sana supaya terjadi linkage secara nasional. Kemudian jadi ada domestic value chain dan menjadi bagian dari global supply chain. Itu, dan yang keenam tentu adalah pengembangan ibu kota baru IKN yang kita harapkan bisa menjadi satu gravitasi baru buat Indonesia untuk tumbuh sehingga bisa memberikan stimulan untuk di daerah-daerah sekitar itu. Pentahapannya adalah, sudah cukup ya. Pentahapannya adalah saya kira kita sudah sampai di rencana aksi, dan ya Bapenas tentu akan memimpin ini, dan isunya saya kira sebagaimana saya sampaikan sekali lagi itu terkait dengan penduduk kita yang tadi, kemudian bagaimana kita memanfaatkan penduduk kita yang sekarang sedang di tengah bonus demografi, terutama nanti tahun 2030 dia bisa jadi 41 mungkin yang terendah, dan bonus demografi itu saya kira hanya sekali konon di setiap bangsa. Setelah itu akan, kalau kita lihat kayak di Amerika, di negara-negara yang lain, mereka itu akan relasinya dengan Gini rasio. Jadi kalau terlambat, meskipun GDP per kapitanya atau GNI per kapitanya itu tinggi, besar, tapi sekaligus dia mengoreksi mendekati 1 Gini rasionya. Kayak Amerika itu sekarang meskipun dia sudah high ekonomi, tapi Gini rasionya bermain di angka 0,4. Nah, beda dengan Denmark di 0,25, karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, mereka bisa memanfaatkan dengan baik bonus demografi itu, dan juga decent job itu kemudian tercipta di untuk pekerja-pekerja di atas 65 tahun.